Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa gelar Habib begitu populer di Indonesia? Mengapa gelar ini lebih dikenal dibandingkan dengan gelar Sayyid atau Syarif yang secara historis lebih dahulu digunakan di dunia Islam untuk menyebut keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Salah satu jawabannya ada pada sejarah yang jarang diungkap. Mari kita kembali ke abad 17 Masehi. Di tanah Hadramaut Yaman, gelar Habib mulai muncul sebagai penghormatan bagi ulama yang berasal dari kalangan klan Ba'alawi. Namun siapa sangka ratusan tahun kemudian gelar ini begitu mengakar di Indonesia. Bahkan lebih dari itu, pengaruh habaib yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad yang berasal dari Hadramaut ini menjadi sangat besar pengaruhnya dalam tradisi Islam di Hindia Belanda. Apakah ini terjadi secara alami? Tentu saja tidak. Ada faktor lain yang bermain di belakang layar. Mari kita simak dalam narasi video misteri realita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bisa disangkal lagi, kolonial Belanda, mereka memiliki kepentingan besar dalam mengatur Islam di Nusantara. Dan salah satu strategi mereka memberikan perlakuan istimewa kepada para klan Ba'alawi. Mereka didatangkan oleh Belanda bukan sebagai pendakwah, melainkan sebagai organ yang sengaja diciptakan untuk menangkal perlawanan pribumi, khususnya dari kalangan Islam. Berikut ini adalah narasi tentang jejak-jejak Belanda dalam membesarkan para Habib klan Ba'alawi di Indonesia. 1. Politik etis dan keistimewaan keturunan Nabi. Belanda tidak memperlakukan semua muslim dengan cara yang sama. Mereka melihat habaib sebagai kelompok yang lebih moderat dibandingkan dengan ulama pribumi yang cenderung lebih militan. Maka oleh karena itu, para habaib dijadikan jembatan untuk mengendalikan umat Islam. Mereka dijadikan penasehat, bahkan perantara antara pemerintah kolonial dan rakyat muslim pribumi. 2. Penggolongan rasial yang menguntungkan habaib. Saat itu, pemerintah Hindia Belanda membagi penduduknya ke dalam 3 kelas, yakni Eropa, Timur Asing, dan pribumi atau inlander. Dan disinilah letak keistimewaannya. Orang Arab Hadramaut termasuk klan Ba'alawi dimasukkan dalam golongan Timur Asing sejajar dengan orang Tionghoa. Artinya mereka memiliki status sosial lebih tinggi dibandingkan dengan pribumi. Dengan posisi ini, mereka lebih mudah mendapatkan akses dalam bidang perdagangan, pendidikan, dan administrasi. Sementara itu, ulama pribumi mereka tetap berada di kelas bawah. 3. Organisasi imigran yang didukung Belanda. Pada tahun 1901, berdirilah Jamiat Khair, organisasi pendidikan Islam yang dibentuk oleh imigran Arab, namun didominasi oleh kalangan habaib. Dari organisasi inilah sebenarnya muncul banyak habaib berpengaruh, seperti Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Kuitang. Perlahan tapi pasti, dominasi Habib di dunia Islam Nusantara semakin kokoh. Namun, perjalanan Jamiat Khair tidak berlangsung tanpa hambatan. Seiring waktu, organisasi ini mulai terdampak oleh perbedaan ideologi di kalangan imigran Arab sendiri. Ketika wacana reformasi Islam mulai berkembang, terutama terkait dengan pengakuan antara sadah dan non-sadah, para habaib mulai berseberangan dengan arah organisasi ini. Mereka menolak reformasi yang dianggap menggoyahkan struktur sosial yang telah mereka bangun.
hingga akhirnya pada tahun 1928 banyak kalangan Habib memilih keluar dari Jamaat Khair dan mendirikan Rabitoh Alawiyah. Organisasi baru ini lebih eksklusif, berfokus pada menjaga identitas habaib dan mempertahankan sistem sosial yang membedakan mereka dari golongan muslim non-saddah. 4. Strategi Belanda menekan ulama pribumi, meninggikan habaib. Pemerintah kolonial Belanda sangat paham ancaman terbesar mereka bukanlah habaib, tetapi ulama pribumi yang memiliki pengaruh besar di kalangan rakyat. Kaum padri di Sumatera, para kiai di Jawa, mereka sering menjadi pemimpin perlawanan terhadap kolonialisme. Maka Belanda pun menekan mereka habis-habisan. Salah satunya adalah dengan meninggikan derajat habaib di mata masyarakat Islam. Mereka bukan ancaman bagi kekuasaan kolonial. Justru Belanda melihat mereka sebagai penyeimbang untuk meredam gerakan Islam radikal. Dengan cara ini, Islam tetap terkendali di bawah aturan kolonial dengan klan Ba'alawi sebagai kepanjangan tangan pemerintah kolonial Belanda. 5. Habaib dan keuntungan ekonomi dari kolonial Belanda. Dengan status sosial yang lebih tinggi dan akses perdagangan yang lebih luas, banyak habaib menjadi pedagang sukses di Hindia Belanda. Mereka bisa berdagang di berbagai wilayah dari Jawa hingga Kalimantan. Sementara itu, pedagang pribumi banyak yang terpinggirkan dan kalah bersaing. Perlahan-lahan, dominasi habaib semakin kuat, tidak hanya dalam hal dakwah, tetapi juga dalam ekonomi. Apakah Belanda sengaja membangun citra kehabiban? Jelas sekali, kebijakan mereka memang memberi ruang bagi habaib untuk tumbuh dan berkembang, sekaligus berupaya menjadikan pribumi berada di bawah pengaruh mereka. Para habaib diberikan status sosial yang lebih tinggi. Mereka bisa membangun organisasi tanpa banyak hambatan. Mereka tidak ditekan seperti ulama pribumi. Dan dengan semua ini, tak heran jika dominasi habaib dalam kepemimpinan Islam di Indonesia semakin kuat dan hal ini terus saja berlangsung. Namun, kini kita semua tahu bahwa di balik semua itu ada faktor sejarah yang selama ini tersembunyi, sebuah narasi yang tidak banyak diceritakan. Organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama atau NU sepertinya sengaja menutup mata dari kenyataan sejarah ini. Hingga kini, sebagian besar elit NU dan Kiai Nusantara masih banyak yang taklid buta, berhusnuzon dengan klaim cucu Nabi dari klan Ba'alawi. Hal ini jauh berbeda dengan Muhammadiyah, Jamiat Khair, Persis, dan lain-lain yang sejak awal tidak bertaklid pada klanisme dalam Islam. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah citra diri klan Ba'alawi dengan gelar kebesaran Habib adalah suatu kebetulan, ataukah ini bagian dari strategi besar yang telah dirancang sejak lama oleh kolonial Belanda dan hingga kini dinikmati oleh klan Ba'alawi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Masih banyak misteri sejarah yang akan kita bongkar bersama. Misteri Realita membongkar misteri, menyajikan realita. Sampai jumpa di video berikutnya.